Hey, apa kabar kalian? Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, ya subscribe lah. Kalau enggak, aku ambil nih pahala kalian. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Baik, pada hari ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, untuk membuka majelis ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang paling Bapak banggakan, sudah lama kita tak jumpa. Mungkin di dalam bulan suci Ramadan ini, apabila selama kita bertemu di waktu yang lalu Bapak ada salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam buat orang tua kalian. Baik, selanjutnya di sini kita pembelajaran daring atau online dikarenakan ada suatu hal yang membuat kita tidak dapat belajar bertatap muka secara langsung. Apa itu penyebabnya? Yaitu virus corona. Oleh sebab itu, kita pada hari ini akan belajar tentang fadilah sholat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan hidayahnya lah kita dikaruniakan kesehatan serta kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, diantaranya melaksanakan ibadah sholat, puasa Ramadan, dan aktivitas lainnya. Dan selalu mengucap syukur sampai hari ini kita dipertemukan kembali melalui pembelajaran dari ini. Baik Rana, sebelum dimulai jangan lupa video ini di like terlebih dahulu, di komen di bawah, dan di subscribe agar mendukung penuh channel ini untuk upload hampir setiap hari. Tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada putra padang pasir yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Siti Aminah, yang berkakek kepada Abdul Muthalib, yang berpaman kepada Abu Thalib. Ke bukit beliau daki, ke bawah beliau turun, demi menegakkan kalimat di muka bumi ini, La ilaha illallah. Beliaulah namanya yang terukir dengan tinta emas, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang modern seperti saat ini. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Fadilah Sholat. Akan Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih itu fadilah dan apa itu sholat. Fadilah adalah keutamaan, sedangkan sholat menurut bahasa adalah doa. Dan juga sholat menurut istilah didefinisikan sebagai suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya anak-anak sudah betul tentang hal ini. Kenapa? Karena tanpa diberitahu sekalipun, yang namanya sholat memang terdiri dari doa-doa, dan memang harus didahului dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Betul? Iya, betul. Pintar. Baik. Maka di sini akan kami sampaikan sisi lain dari sholat
yaitu tentang keutamaan atau tadi apa itu keutamaan? Fadilah yang terkandung di dalam atau efek yang akan timbul setelah dilaksanakannya. Apa yang dilaksanakannya? Sholat. Fadilah sholat yang pertama adalah sholat itu sebagai penolong. Sholat itu sebagai penolong. Masa sih sholat itu sebagai penolong? Apa nggak salah tuh? Ya emang nggak salah. Kenapa? Karena ingat apa yang dibaca pada waktu duduk di antara dua sujud. Yo, apa yang dibaca waktu duduk di antara dua sujud? Iya betul. Ya itu jawabannya. Karena semua orang yang sholat pasti berdoa. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikan derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku kemanfaatan. Maka orang yang sholat dengan serta-merta akan tertolong, karena di dalam sholat sendiri banyak mengandung doa-doa pertolongan. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi yang pertama poinnya adalah sholat itu sebagai penolong. Kalau kamu benar-benar sholatnya khusyuk karena Allah, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadamu. Begitupun sebaliknya, kalau kamu sholatnya bukan karena Allah, karena teman, karena orang tua, atau disuruh, maka sholatmu tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat itu adalah pencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua adalah sholat itu adalah pencegah perbuatan keji dan munkar. Masa sih sholat itu dapat mencegah kemungkaran? Apa nggak salah tuh? Ya emang nggak salah toh. Karena apabila seorang sholat dengan didahului wudhu yang sebenar-benarnya wudhu, bukan hanya sekedar wudhu saja, yang muka klepek, tangan tut, dan itu tidak ada tata caranya, maka itu sulit untuk melakukan sholat yang khusyuk atau yang sholat sebenar-benarnya sholat. Kemudian sholat dengan tata cara yang sebenar-benarnya, lalu menyertakan kekhusyukan yang sebenar-benarnya, maka pasti anak-anakku sekalian, kita semua akan menjadi orang yang baik, bahkan tawadu. Kalau sudah begitu, niscaya ia akan merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan jelek dan maunya menjauh dari perbuatan-perbuatan munkar. Gak percaya? Cobalah sholat khusyuk sekali saja, lalu buktikan bagaimana efeknya. Bapak sendiri pernah merasakan hal yang demikian, yang mana Bapak bercerita sedikit mengenai diri Bapak. Awalnya dahulu sholat memang terpaksa disuruh, karena doktrin di sekolahan pesantren itu dipaksa, terbiasa, luar biasa. Jadi memang begitu diajarkan di pondok pesantren, memang harus dipaksa dulu. Oke lah, sholat kita dipaksa, kita sholat bukan karena Allah, karena disuruh. Tapi kita di dalam sholat tetap berusaha memohon dalam doa kita agar sholat kita, temukanlah kita sholat dengan sholat yang khusyuk, temukanlah kita dengan sholat yang karena Allah lillahi ta'ala, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Kalau kita sudah terbiasa sholat,
Apabila kita tidak sholat, maka ada hal yang kurang pada diri kita. Coba kalau kalian yang merasakan hal yang demikian, coba komen di kolom komen di bawah. Kalau Bapak begitu yang Bapak rasakan, apabila sholat itu terlambat atau tertinggal, ada yang kurang tuh, gelisah rasanya. Nah, efeknya bagaimana kalau kita sholat sudah khusyuk? Efeknya adalah kita tidak akan mau lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak. Contohnya dalam sholat, lalai, dalam bergaul, dusta, dalam memakan makanan haram, itu adalah yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita sholatnya benar, kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena itu salah satu bentuk seriusan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu siapa yang berkata? Allah melalui firman-Nya. Jadi betul, sholat, apabila sholat kita benar, maka kita akan terhindar dari yang namanya kemungkaran. Coba sekarang masing-masing introspeksi. Masih nggak melakukan hal-hal yang buruk? Kalau masih melakukan hal-hal yang buruk, introspeksi sholatnya sudah benar belum? Apa sholatnya karena orang tua? Diperiksa. Oke, kalau sholatnya bukan karena orang tua dan karena Allah, pasti dia tidak lagi akan melakukan perbuatan yang Allah larang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adapun keutamaan atau fadilah sholat yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari sifat kikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'rij ayat 20-22 yang artinya, apabila manusia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, betul? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tahu kikir? Pelit, medit. Nah, itu di atasnya lagi kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang namanya orang sholat sudah benar, pasti dia tidak mau kikir. Karena sholat mengajarkan kita untuk saling berbagi. Kebiasaan berkeluh kesah jika sedang susah dan kikir, alias pelit atau medit jika mendapat nikmat, itu adalah sifat manusia secara umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengendalikan dua penyakit itu, yaitu apabila ia termasuk orang yang sudah benar sholatnya. Kalau kamu mau terhindar dari perbuatan kikir atau pelit itu, maka kamu harus benar sholatnya. Insya Allah perbuatan itu akan jauh dari diri kita masing-masing. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tidak hanya itu keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang sholat, melainkan banyak. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berupaya menjaga sholat, meningkatkan kualitas sholat, dan memperbanyak intensitas sholat supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, ada berapa poin tadi fadilah sholat? Oke, fadilah sholat yang pertama adalah sholat itu adalah sebagai penolong. Silakan anak-anak sekalian ulangi kembali, putar video ini, dirangkum, ditulis mana yang penting-penting dan diamalkan. Poinnya di dalam fadilah sholat ini adalah yang pertama, sholat itu adalah sebagai penolong. Dan yang kedua, sholat itu adalah pencegah perbuatan munkar. Dan yang ketiga, menjauhkan dari sifat kikir. Poinnya tidak hanya 3, tapi banyak. Pada hari ini kita bahas 3 dulu. Anak-anakku sekalian, silahkan baca dari buku-buku yang lain, referensi buku-buku yang terpercaya, lalu
apa yang kurang dari penyampaian Bapak ini dibenarkan di dalam kolom komen di bawah. Baik anak-anakku sekalian, apabila Bapak ada salah dalam penyampaian, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, PR-nya adalah merangkum dan mengamalkan fadilah sholat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua terhindar dari corona. Hashtag di rumah saja. Terima kasih.